Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwat dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan at-tamhidu li syarhi kitab tauhid, ringkasan dari penjelasan kitab tauhid. Bab man sabbad dahra faqad adallaha. Barang siapa yang mencaci masa, maka ia telah menyakiti Allah Ta'ala. Sahih? Bab itu? Sahih. Man sabbad dahra faqad adallah. Siapa yang menyakiti masa, mencela masa, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Apa itu ad-dahru? Ad-dahru huwa zaman. Dahr itu artinya zaman atau masa. Kal yaum wal lailah, seperti siang dan malam. Wal asabi, minggu. Wal ashhar, bulan-bulan. Wassinin, dan juga tahun. Wal aqud, atau lebih daripada tahun itu namanya apa, Ibu? Abad. Hadza huwa dahru. Ini semua dalam bahasa Arab disebut dengan dahr. Wa hadhil azminatu maf'ulatun la fa'ilatun. Dahr atau masa ini dalam bahasa Arab adalah maf'ul, objek, bukan subjek. Masih ingat objek dan subjek, Ibu? Masih ya? Masih ingat fa'il dan maf'ul? Sudah dijelaskan ya? Itu ada tulisan ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi. Mana fa'ilnya, Bu? Ad-dallu. Ahsan. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang mengamalkannya. Ahsantunna. Nah, hari, minggu, bulan, tahun, abad, ini adalah maf'ul, objek. Fahiya la taf'alu syai'an. Mereka ini enggak bisa melakukan apapun juga.
wa inna ma hiya musakharatun yaskharaha Allahu jalla jalalah. Tetapi mereka ini berputar mengalir sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wa kullun yu'lamu anna sinina wa kullun ya'lamu anna sinina la ta'ti bi syai'in wa innamal ladzi yaf'aluhu Allah. Setiap kita mengetahui tahun itu tidak mendatangkan apapun juga. Yang namanya hari, bulan, tahun itu nggak bisa mendatangkan apa-apa. Tapi yang bisa mendatangkannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya peringatan tahun baru itu sia-sia, Bu. Karena tahun itu nggak membawa apa-apa. Kalau ada orang mengatakan, wah tahun baru diperingati supaya begini dan begitu, kadzab, itu bohong. Bahkan itu termasuk meniru perilakunya siapa, Ibu? Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang loyal terhadap mereka, maka dia sama dengan mereka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha kepada kalian Yahudi dan Nasrani sehingga kalian mengikuti agama mereka. Jadi mengikuti tata cara mereka itu hanya merupakan bencana bagi kaum muslimin. Naam. Wa innamal ladzi yaf'alu wallahu jalla wa ala fi hadhil azminah, yang bisa melakukan, mendatangkan manfaat, menolak mudarat, memberikan rezeki, menahan rezeki hanya Allah. Semuanya itu terjadi di kapanpun juga yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Walihada, karena itu, kana subbuha disinin subban liman tasarrafa fiha. Barang siapa yang mencela masa, hari, minggu, bulan, tahun, abad, sejatinya dia telah mencela zat yang membolak-balikkan masa itu, yang mendatangkan siang berubah menjadi malam, hari menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang mencela masa, berarti dia mencela zat yang membolak-balikkan masa. Wa huwallah, dia adalah Allah Jalla Jalalah, yang maha mulia. Lihada aqadul mu'allif hadal bab liyubayyin anna subbad dara yunafiya kamalat tauhid. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi memasukkan dalam kitab tauhidnya ini bab tentang hukum mencela masa. Mencela masa itu menghilangkan kesempurnaan tauhid. Wa anna subbad dara ya'udu 'ala Allah jalla wa ala bil ida. Hakikat mencela masa itu kembali kepada celaan terhadap Allah, menyakiti Allah jalla wa ala yang maha mulia lagi maha tinggi. Li'annahu subbun liman tasarrafa fi hadzal dar. Karena sejatinya dia mencela si pembolak-balik masa. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan, la tasubbud dahra, jangan kalian mencela masa. Fa innallaha wad dahru, karena sesungguhnya Allah itu adalah masa. Maksudnya bukan Allah itu hari, siang dan malam, tapi maksudnya adalah ditafsirkan dengan hadis yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Berarti Allah itulah penguasa masa. Bukan Allah itu masa, bukan. Allah itu bukan waktu, tapi Allah itu adalah yang membolak-balikkan waktu itu atau masa. Kalau ibunda sekalian membuat sebuah karya, ya mungkin bikin gorden gitu ya Bu ya. Lalu ada orang berkata, gorden apa ini, buruk dan jelek. Bisa marah gordennya? Siapa yang marah? Yang membuat sama. Ibu-ibu gak boleh mengkritik, bukan hanya masa ya, tidak boleh mencela apapun yang diciptakan oleh Allah. Sama anaknya berkata, nah kamu anak siapa kok kulitmu agak beda dengan ibu. Ini yang marah siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya. Kadang manusia mencela apa? Hujan. Hujan lagi. Seperti beberapa bulan terakhir ini banyak orang yang mengeluh itu, Ibu. Tiap sore kok hujan ya, kata mereka. Harusnya dia berkata apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang mendatangkan manfaat. Harusnya demikian. Famunasibatu adal babu li kitab tauhid dhahira. Kaitan antara bab mencela masa dengan masalah tauhid ini nyata sekali kaitannya. Apa itu? Anna subbadara minal alfadil lati la tajuz. Celaan kepada masa termasuk jenis lafaz yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Wa takhallusu minha wajibun. Wastimaluha munafi li kamal tauhid. Membersihkan diri dari perkataan celaan, dari mencela masa wajib. Berlepas diri dari mencela masa itu wajib, Ibu-ibu. Kalau manusia mengamalkan lafaz-lafaz celaan kepada masa, itu bisa menghilangkan sempurnanya tauhid. Bukan hanya itu, bisa jadi tauhidnya menjadi apa? Batal. Wa hada yaghsilu minal jahlati kasiratin fa innahum idza hasala lahum fi zamani syai' la yasurruhum. Ini yang terjadi kebanyakan pada orang yang bodoh tentang ilmu agama. Sehingga mereka sering sekali tidak merasa bahagia tatkala ada suatu masa tertentu. Subbu dalika zaman, dicelalah masa itu. Walu'inu dalikal yaum, harinya dicela, dilaknat. Au wala'anu dalikal yaum, au la'anu tilkas sanah, atau mencela tahun. Ada orang yang berkata, tahun inilah tahun sial bagi saya. Ada orang begitu kan, Ibu? Belum aja sudah ada tukang ramal berkata tahun 2014 begini dan begitu. Ini kadzab, pembohong, pendusta. Dukun-dukun itu hukumannya apa, Ibu? Hukuman mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahir al-qatlu. Hukuman bagi tukang sihir, tukang ramal, para dukun, para mentalis, semuanya lah yang semisal dengan itu, hukumannya adalah hukuman mati. Tidak ada basa-basi dengan mereka. Tidak ada. Karena mereka mencela Allah, meremehkan Allah, menyekutukan Allah, mencela masa, membohongi manusia, hambanya iblis, pengikutnya syaitan, taghut di antara taghut-taghut yang ada. Bahkan dukun termasuk salah satu pemimpin para taghut. Umar bin Khattab menyebutkan ru'usut tawaghit asr. Pemimpin taghut itu setidaknya ada 10. Nomor satunya kata Umar, siapa, Ibu? Iblis laknatullah. Nomor 2-nya Al-Miftah. Gimana? Nomor 2-nya apa, Ibu? Al-Kuhan. Para dukun, tukang ramal, mentalis. Jadi ibu-ibu jangan tertipu dengan sebutan mentalis, orang pintar. Apa sih ta'rifnya dukun itu? Saya sudah pernah sampaikan, Ibu. Kullu man idda'a annahu ya'rifu umural mughaibati allati la ya'lamuhu illallah. Ketika ada orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib, yang akan datang maupun yang telah terjadi di masa lalu, sementara tidak mungkin mengetahuinya kecuali siapa? Allah. Maka orang itu disebut dengan dukun, taghut. Paham, Don? Jadi jangan berteman dengan mereka. Ustaz, ini kiai, mengaku yang mengetahui perkara yang gaib enggak? Mengaku dukun. Walaupun namanya apa? Kiai. Ini ustaz, dia mengatakan tahu yang gaib tidak? Iya, ya dia dukun. Sebab kalau seandainya manusia yang benar, dia tidak mungkin mengetahui perkara yang gaib, tidak mungkin. Perkara yang gaib itu yang mengetahuinya hanya Allah tabaraka wa taala. La ya'lamu mafatihal ghaib fis samawati wal ardi illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi itu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, wa nahu dzalika min al-alfadil wabilah.
dan berbagai macam yang semisal dengannya dari lafaz-lafaz buruk yang menjelekkan masa. Syatamuz zaman, syatam, mencela masa. Hada la syakka la yatawajju ila zaman, la yatawajju ila zaman lianna zamana syai'. Maka kalau ada orang mencela masa, sebenarnya yang ditujukan bukan masanya, karena masa nggak bisa berbuat apa-apa. Yang dicela adalah siapa? Pelaku pembolak-balik masa, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat ketika Syekh berkata bab man sabbad dahr, bab tentang barang siapa mencela ad-dahru, masa. As-subbu fi asli atanakus. Subbun itu dari bahasa Arab sabba yasubbu, artinya mengurang. Tanakus itu mengurang atau meremehkan. Ini jari namanya apa, Ibu? Kali ini namanya wusta. Kali ini namanya ibham. Kali ini bahasa Arabnya namanya apa? Sabah. Taib. Kenapa disebut dengan sabah? Karena kalau orang mencela pasti pakai ini. Makanya disebut dengan jari untuk mencela. Nggak ada kan orang mencela kamu, memang nggak ada ya, Bu ya. Semua orang mencela pasti apa? Pakai telunjuknya ini kan. Nah, maka disebut jari apa? Sabab. Jari untuk mencela. Nah, mencela itu artinya tanakus, meremehkan. Awis syatam. Syatam itu artinya kalimat kasar untuk merendahkan. Fayakunu ya bitanakusid dar au yakunu bilakni au syatami au binisbatin naqais ilaihi. Jadi kalau disebut dengan subbudar, maksudnya adalah melaknat masa, mencaci masa, meremehkan masa, pokoknya menisbatkan perkara yang jelek kepada masa. Hari ini saya sial, itu mencela masa. Hari lahirnya pula apa? Hari orang Jawa itu namanya bukan apa namanya? Kalau ada seorang itu lahir kemudian lepas apa? Pusarnya itu apa namanya? Tibo, entah tibone begitu apa itu. Lupa saya begitu. Tibone fulan bin fulan. Jadi kalau hari itu dia nggak boleh keluar rumah. Katanya kalau keluar rumah apa? Sial. Katanya sial. Nah, itu mencela. Dan itu ada patah toyur. Selain mencela juga mengandung apa? Tiarah tatayur, anggapan sial pada hari-hari yang tertentu. Nah, biasanya para pengantin atau yang mau jadi pengantin gak boleh keluar-keluar, katanya nanti disakiti setan. Ya gak keluar rumah saja disakiti setan kalau gak pernah berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang perlu diluruskan ya, Bu ya. Wallahu jalla wa ala walladzi yuqallibul laila wan nahar. Ingatlah Allah lah yang Maha mulia dan lagi Maha tinggi itu, Dia yang membolak-balikkan siang dan malam. Kata beliau, faqad adallah, sungguh dia telah menyakiti Allah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Lihat, Nabi berkata, yu'dini benu Adam, anak Adam telah menyakiti aku. Yasubuddar, dengan mencela masa. Wa nadar, sedangkan akulah yang menguasai masa. Uqallibul laila wan nahar, aku bolak-balikkan masa. Aku bolak-balikkan siang dan malam. Berarti ketika seorang itu mencela masa, dia sama dengan menyakiti. Apakah Allah itu tersaat? Apakah Allah itu bisa berpengaruh dengan penyakitannya manusia kepadanya? Enggak, Allah Maha Kaya. Allah tidak akan mungkin dikalahkan oleh manusia. Tapi perbuatannya tersebut mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wasubuddar kama dzakarna muharramun. Kesimpulannya mencela masa itu haram hukumnya. Wa huwa darajat wa alaha. La'anad dar. Dan mencela masa itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keharamannya. Keharamannya bertingkat sesuai dengan bentuk celaannya. Paling tingginya adalah laknat dar, melaknat masa. Orang yang melaknat masa ini lebih besar dosanya. Li'anna tawajjuhal la'na ila dari a'dhamu anwa'il musibah wa asadu anwa'il idza. Karena melimpahkan laknat kepada masa ini termasuk jenis celaan yang musabbah wa asadu anwa'il idza. Salah satu bentuk menyakiti yang paling
paling menyakitkan, paling perih itu adalah laknat. Walaysa min musibati dar wasafun wa wasfu sinina bisyiddah wala wasful yawma bisawad. Ala kulli hafila rahimanillah, yang dimaksud dengan mencela masa atau melaknat masa yang mereka menganggap bahwa masa-masa tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi mereka misalnya. Ini termasuk mencela masa. Lihat dalam buku Anda, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau berkata bahwa subbud dar minal alfadil ladhi muharramat yajibu alaina an natakhallasu minha. Mencaci masa termasuk ucapan-ucapan yang haram. Wajib bagi kita menghindarinya. Dan mencaci masa wa talafud biha yunafiya kamalat tauhid, itu menghapuskan atau menghilangkan kesempurnaan tauhid. Kata beliau, wa aksaru man fa'alaha al-juhal, kebanyakannya yang melakukannya adalah orang bodoh. Bodoh dalam masalah apa? Ilmu agama. Mereka mencaci, menjelek-jelekkan, menisbatkan kejelekan kepada masa. Mereka melaknat hari, bulan, tahun. Tidak ragu lagi celaan ini tidak mengenai masa, karena masa itu benda. Tapi maksudnya ditujukan kepada siapa? Si pencipta masa itu, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Mencaci masa terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan paling tinggi adalah melaknat masa. Tingkatan paling tinggi adalah melaknat masa. Kata beliau, tidak termasuk mencaci masa perbuatan mensifati tahun dengan kesusahan, hari dengan hitam, bulan dengan naas, kemudian dan yang serupa dengannya, karena sifat ini terbatas. Hari itu adalah naas baginya, hitam baginya. Yang dimaksud adalah sifatnya adalah bahwa kejadian yang terjadi pada hari itu diantaranya sifatnya begini maksudnya si pembicara, sehingga ia mensifati dirinya sendiri, bukan mensifati masa dengan sifat pujian atau celaan. Tapi perbuatan itu tetap makruh, nggak boleh. Jadi kalau berkata ini hari naas bagiku, nggak baik. Paham? Karena sesungguhnya takdir itu siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu dapat musibah, jangan berkata ini hari naas, aku sedang sial, mimpi apa saya semalam, nggak boleh. Tapi ucapkan apa ibu? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lalu ucapkan apa? Allahumma ajurni fi musibati. Ini takdirnya Allah, ia berbuat sekehendaknya. Sesungguhnya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah yang menimpa diriku ini. Demikian itu lebih baik. Jangan justru menisbahkan kepada ini dan itu. Lihat Allah berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa qalu ma hiya illa hayatuna, dan mereka itu berkata, tidaklah ada kehidupan illa hayatuna dunya namutu wa nahya, kecuali kehidupan kita di dunia. Kita mati dan kita hidup cuma di dunia. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali cuma masa saja. Tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali masa saja. Yakni ungkapan ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, di mana mereka mengatakan yang mematikan kami ini bukan Allah. Maksudnya mereka mengingkari, untuk apa kita sibuk ibadah begini dan begitu? Lawang kita ini mati dan hidup itu karena usia, begitu maksudnya. Ya kalau usianya sudah habis ya mati. Coba kalau kita mau kejar dan kita bertanya, lalu kalau begitu siapa yang memberi usia? Kalau dia mengatakan ya tidak ada, kafir hukumnya. Karena setiap orang diberikan usianya oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika mereka mengatakan wa qulu ma hiya illa hayatuna dunya, ini maksudnya mencela. Dia mencela dan mereka mengingkari, dan mereka menganggap bahwa mati dan hidup itu ya karena masa saja. Dia cela si masa, artinya dia mencela Allah tabaraka wa taala. Dan ini jelas bentuk menafikan kesempurnaan
tauhid seseorang. Kemudian beliau mengatakan wa qatwa Al-Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'din ibnu Adam yasubud dara wa ana ad-daru uqallibul laila wan nahar. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, beliau meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah berfirman. Berarti ini hadis apa, Ibu? Hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Saya ulang lagi pertanyaan yang pernah saya tanyakan. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Hadis qudsi Nabi menerimanya dari Allah tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Berarti Quran sebaliknya. Terus apa lagi? Hadis qudsi tidak boleh dibaca di dalam salat. Berarti kebalikannya, Al-Quran boleh dibaca di dalam. Kemudian apa lagi? Sekedar membacanya tidak diberi pahala sampai dia memahami dan mengamalkan isinya. Apa lagi? Apa lagi? Al-Quran itu riwayatnya mutawatir. Sedangkan hadis qudsi belum tentu dilihat dari siapa perawinya. Paham? Jadi kalau Al-Quran itu riwayatnya mutawatir, nggak ada yang meragukan. Kalau hadis qudsi, karena ada rawi, ada sanad, belum tentu riwayatnya menjadi apa? Sahih. Tapi yang dimaksud di sini hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih hadis ini. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'dini ibnu Adam." Anak Adam telah menyakiti aku. Yasubud dara wa ana dahru. Mereka mencela masa, padahal akulah pengatur masa. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan siang dan aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Lihat penjelasan beliau. Amma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana dahru. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan aku adalah ad-dahru. Aku adalah ad-dahru. Yakni an-dahra min asma'illahi jalla wa ala. Ad-dahru itu termasuk salah, perhatikan. An-dahra la yu'ni an-dahra min asma'illahi jalla wa ala. Tidak berarti bahwa disebut ad-dahru itu lalu kita mengatakan ad-dahru salah satu namanya Allah. Perhatikan ibu-ibu, ad-dahru itu bukan salah satu namanya Allah Ta'ala. Akan tetapi walakinna rattabu ala ma qablahu, beliau menjadikan sabda ini sebagai akibat dari sabda sebelumnya. Jadi ketika Allah mengatakan wa ana ad-dahru, itu bukan berarti Allah namanya adalah ad-dahru. Makanya enggak ada di dalam Asmaul Husna Allah itu diberi nama apa? Enggak ada. Tapi ini dikaitkan dengan hadis yang sebelumnya. Apa hadis yang sebelumnya itu? Yasubud dahar. Mereka mencela ad-dahr. Berarti maksudnya adalah ad-dahru di sini, wa ana ad-dahru artinya adalah Allah yang menguasai masa. Allah yang menguasai masa. Li'anna haqiqatul amru anna ad-dahra la yamliku syai'an wa la yaf'alu syai'an, karena yang namanya masa tidak memiliki apapun juga, tidak bisa melakukan apapun juga. Fasubud dahra subullah, mencela masa berarti sama dengan mencela Allah. Li'anna ad-dahra yaf'alullah jalla wa ala fi, masa itu dibolak-balikkan oleh Allah tabaraka wa taala. Fa huwa darful lil afali wa laysal mustaqallan. Walhasil kata beliau, Allah Jalla wa Ala melakukan segala yang ia kehendaki untuk suatu tujuan yang Allah lebih mengetahui tentangnya, maka mencela masa haram. Lalu ucapan beliau, wa ana uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Allah lah yang mengatur datangnya malam dan datangnya siang.
Dan kita tahu berarti malam dan siang termasuk apa? Waktu. Termasuk masa. Ketika Allah mengatur keduanya, karena keduanya tidak punya kuasa apapun, mencaci siang dan malam sejatinya adalah mencaci pengatur siang dan malam itu. Hukumnya haram. Bila malam dan siang itu adalah masa, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala, Islam mewajibkan bagi orang bertauhid jangan mencela keduanya. Jangan mencela keduanya. Jadi ikhwati rahimanillah, setiap hari dan setiap malam itu baik. Walaupun kita mengetahui di antara malam yang paling baik adalah malam apa, Ibu? Malam yang paling utama malam apa? Malam Lailatul Qadar. Bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Hari yang paling utama? Hari yang paling utama Jumat. Hari yang paling utama adalah hari Jumat. Tanggal yang paling utama? Tanggal yang paling utama tanggal berapa, Ibu, yang tanggal yang paling utama? Yang paling utama tanggal apa? 10 Muharram. Tanggal yang paling utama tanggal 10 Muharram. Hari yang paling utama adalah Jumat. Bulan yang paling utama Ramadan. Malam yang paling utama Lailatul Qadar. Nah, barakallahu lana wa lakum. Maka ikhwati rahimanillah, semua masa ini mulia. Mulai dari hari Ahad sampai dengan hari Sabat, semuanya mulia, tidak mengandung celaan sedikit pun. Allah mengharamkan kaum muslimin mencelanya. Walhasil, kesimpulan kandungan pada bab ini, satu, nahyu an-nisub bid-dahar. Bab ini menjelaskan larangan mencaci maki masa. Kedua, penamaan hal tersebut menyakiti Allah. Jadi kalau misalnya seorang itu mencela masa, sama penyamaan, itu bukan penamaan ya, penyamaan mencela masa sama dengan menyakiti Allah. Yang ketiga, perlu direnungi bahwa ketika Nabi mengatakan karena sesungguhnya Allah pengatur masa. Ini ketika Nabi menyebutkan Allah berfirman wa uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Maksudnya Allah lah yang mengatur datangnya masa. Yang keempat, sesungguhnya hal tersebut bisa menjadi cacian walaupun ia tidak bermaksud dengan hatinya. Jadi orang yang mengkritik masa itu bisa termasuk celaan walaupun dia tidak bermaksud untuk mencela masa. Kalau tidak bermaksud mencela Allah tapi mencela masa, sudah dianggap dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini bab pertama yang kita bahas pada hari ini dari bab tauhid. Sebelum dilanjutkan, indakumus su'alat? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Maksudnya, Ibu? Hukum mencela masa, jatuhnya dia itu kafir atau tidak, begitu? Dilihat keadaannya. Kalau dia mencela dengan sengaja dan memang ditujukan untuk mendiskreditkan Allah Ta'ala, kafir. Tapi kalau dia mencela masa karena ucapan yang biasa dilakukan oleh orang-orang karena tidak tahu ilmu agama, maka ini termasuk dosa besar. Dia wajib bertobat kepada Allah Ta'ala. Pelaku dosa besar namanya mukminun naqisul iman. Dia masih mukmin, cuman imannya bagaimana? Berkurang. Dia belum kafir. Fahim dong? Dan bukan termasuk kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Babut tasammi biqadin al-qudati. Bab tentang memberi gelar orang dengan qadiyul qudat. Qadiyul qudat itu artinya apa namanya? Kalau raja, malikul amlak. Malikul amlak, raja di raja. Kalau qadiyul qudat apa artinya? Hakimnya segala hakim. Ya, kalau di negeri kita namanya hakim apa namanya? Hakim agung.
Hakim agung. Hakim saja harusnya nggak pakai apa? Agung. 6. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, perhatikan dalam buku Anda ada nukilannya saja, ini saya sempurnakan dari ucapan beliau. At-tauhidu yaqtadi minal muwahhidil mu'min billahi jalla wa ala ayu'azzimahu wa alla yaj'al makhluqan fi manzilatillahi jalla wa ala fima yakhtassu bihi. Tauhid memberikan konsekuensi bagi seorang yang mengaku dirinya mengesahkan Allah, beriman terhadap Allah Ta'ala, agar orang tersebut mengagungkan Allah dan agar ia tidak menjadikan satu makhluk pun menduduki kedudukannya Allah Ta'ala pada perkara yang memang khusus hanya milik Allah. Lianna qad yuj'alul makhluk fi manzilatillah, karena sesungguhnya jika makhluk itu dijadikan kedudukannya setara dengan Allah tabaraka wa taala, li subhati wasfin qama bihi ka kaunil qadi wa raisul qudat au a'lamul qudat. Karena sesungguhnya kalau manusia itu kedudukannya diangkat setara dengan Allah, berarti dia menyerupakan Allah, menjadikan sifat-sifat yang ada padanya sama dengan sifatnya Allah tabaraka wa taala. Ini enggak boleh. Seperti misalnya orang berkata al-qadi wa raisul qudat au a'lamul qudat. Misalnya ada orang berkata ini adalah qadinya para qadi, rajanya para raja, dan semisalnya. Fayujalu fil lafzi wa tasmiyati qadiyan lil qudat la yajuz. Maka mengucapkan qadiyul qudat itu enggak boleh. Penamaan ini bisa mengandung unsur kesyirikan. Setidak-tidaknya penamaan seperti itu bisa membuat orang yang menyandang namanya terlalu apa? Takabur. Apa sih takabur itu, Ibu? Riya, ujub. Apa itu bedanya takabur, riya sama ujub? Riya itu apa, Ibu? Ibadah ingin dilihat oleh orang. Kalau ujub, menganggap dirinya yang paling baik dari yang lainnya. Kalau kibar, apa kibar? Mencela orang, meremehkan orang, itu namanya kibar. Nah, kalau manusia diberi nama dengan qadiyul qudat, ini bahaya. Seolah-olah segala keputusan ada di tangannya. Padahal qadi itu juga apa? Manusia, pasti mengalami kekeliruan. Ketika beliau mengatakan babu tasami biqadiyil qudadi wa nawi, bab yang membicarakan tentang hakimnya para hakim dan semisalnya, yakni yasmulu ma idza sumya nafsu aw samau ghairu bi faradiyah, yaitu maksudnya siapapun dia, mencakup segala siapapun saja, ketika diberi nama dengan nama ini dia suka. Jika ada orang sebut ini adalah qadinya qadi, ini adalah rajanya para raja, lalu dia redha. Amma idza samau ghairu bihi falam yarda fa innahu la yadkhulu fid dam. Adapun kalau ada orang disebut oleh orang lain, dia enggak pernah tahu penyebutan itu, dia juga enggak suka disebut dengan sebutan itu, tapi orang lain menyebutnya ini adalah ulamanya ulama, alimnya ulama, qadinya qadi, rajanya para raja, dan dia enggak suka disebut seperti itu, maka orang ini enggak tercela. Tapi siapa yang tercela? Yang melakukannya atau yang menyebutnya. Nah, karena memang dia tidak ridha. Seperti Nabi SAW, ketika ada lelaki yang berkata, ya sayyidana innaka anta sayyiduna sayyidum min sayyidina. Wah, lengkap sudah. Wahai Tuan kami, sungguh kamu adalah penghulu kami dan penghulu para penghulu kami. Apakah Nabi redha? Tidak. Apa kata Nabi? Qulu biqaulikum. Kalau bicara itu yang biasa aja. Qul Abdullah wa Rasulullah. Cobalah berkata, hai hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Itu udah cukup. Gak perlu sayyidu sayyidina, penghulu dari penghulu kami. Gak boleh. Beliau gak suka.
Yang menyebutnya ini yang menyebutnya yang menanggung dosanya. Timbul pertanyaan, boleh nggak sih Bu kita mengatakan Sayyidina Muhammad? Kalau Sayyidina kan jelas nggak boleh. Tapi kalau kita berkata telah bersabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi, boleh apa enggak? Ucapan Sayyidina itu dia dinisbatkan kepada Nabi, boleh atau tidak? Jika dibaca dalam lafaz sholawat di dalam sholat nggak boleh. Seperti dalam sholat kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina, tidak boleh karena nggak ada hadisnya. Ini doa yang dicontohkan oleh Nabi hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum, atau dalam lafaz yang lainnya masih ada. Itu tidak ada tambahan apa? Sayyidina. Tapi kalau misalnya ibu berbicara Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh, enggak apa-apa, mubah. Sekedar pembicaraan, paham tuh? Nah, barakallahu fikum. Tayyib, kita kembali kepada pembahasan. Qaulu biqadil qudati wa nawi, ucapan penulis yang mengatakan qadinya para qadi dan semisalnya, yaitu misalnya Malikul Amlak, raja di raja, Syahinus Syah. Di Indonesia apa namanya? Syahinus Syah itu apa ya? Ya di negeri Melayu seringlah disebut dengan Syah. Syah itu artinya penguasa sebuah tempat, yang mirip dengan raja di raja, Syahinus Syah. Apa? Gimana? Saya nggak dengar. Bila boleh berkata Sayyiduna Abu Bakar, berkata Sayyiduna Umar bin Khattab, Ali Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sebagian para ulama membolehkan, tapi kita mengatakan mengucapkan telah berkata sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, itu sudah cukup, lebih selamat. Paham tuh? Karena menambah dengan kalimat Sayyiduna tidak menambah pahala. Tidak menambah pahala bagi diri seseorang. Paham tuh? Tapi kalau kita mendoakan radhiyallahu an, itulah yang akan mendatangkan pahala insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wa qadil qudati walladhi yaqdi bainal qudat. Makna qadil qudat itu adalah hakim yang menghakimi para hakim. Hakim yang menghakimi para hakim. Taqul, harusnya cukup kamu katakan qadi al-muslimin, hakimnya kaum muslimin. Qadi al-muslimin yakni alladhi yaqdi bainal muslimin, seseorang yang memutuskan hukum berdasarkan Quran dan Sunnah terhadap perselisihannya kaum muslimin. Jadi kalau ada orang berkata wa qadiur Riyadh, artinya adalah qadi yang berada di negeri Riyadh, penduduk Riyadh. Qadi Balikpapan, ya berarti hakim yang memutuskan hukum di antara perselisihan penduduk negeri Balikpapan. Jadi kalau qadiul qudat, berarti maknanya inilah qadi yang memutuskan di antara para qadi yang ada. Hada innama walillah, yang seperti ini yang bisa hanya Allah. Fa walladhi yaqdi bainal ibad, dia yang akan memutuskan segala perkara yang terjadi di antara para hamba. Wa bainal qudati wa bainal abid, di antara para qadi, di antara para ahli ibadah. Fa huwa qadil qudat, jadi yang pantas disebut dengan qadil qudat haqiqatuhu huwallahu tabaraka wa ta'ala, adalah Allah yang maha baraka lagi maha tinggi. Lianna qadil qudat laisa min asma'il bashar, karena qadi al-qudat itu hakimnya para hakim itu bukan salah satu gelar yang pantas bagi apa? Manusia. Falladhi yaqdi bainal qudati wallah, nanti di hari kiamat yang akan bisa memutuskan perkara di antara para hakim hanyalah Allah. Jadi Allah yang pantas kalau mau disebut hakimnya para hakim. Walladzina utliq aw atlaqu hadhihi tasmiyati ala kabil qudat aw ala kabil ulama la ya'nu bi anna dzalika yaqdi bainal qudat. Tapi kalau kita mengatakan ini adalah qadi yang paling besar di antara qadi yang ada, kibarul ulama, ulama besar, kibarul qudat, kibarnya para qadi, ini boleh, enggak apa-apa.
Tapi kalau qadiyul qudat enggak boleh. Mengandung unsur apa? Penyerupaan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad intasara fi biladil muslimina tasmiyah bi qadiyul qudat. Di negeri-negeri Islam telah tersebar ini gelar-gelar seperti ini, qadinya para qadi. Mundul qarni rabi al-hijri, sejak pada kurun yang keempat hijriyah. Ila awqatin mutahhirati qaribatin min hadzal zaman, sampai pada zaman kita, yaitu zaman sekarang ini. Di zaman kita ini, karena Syekh Shalih Al-Utsaimin masih hidup pada masa sekarang. Wal wajibu 'alal 'abdi an la yaj'ala di tasmiyah jariyah 'ala lisani wa la ayardiya biha. Jadi kata beliau, tidak pantasnya seorang muslim membiasakan mengucapkan kalimat ini dengan lisannya, dan jangan pula dia merasa redha dengan mengucapkannya atau disebut dengan qadiyal qudat. Jangan. Qadinya para qadi enggak boleh. Rajanya para raja enggak boleh. Fahim don? Nah, wa kadzalika malikul amlak, kata beliau sama saja itu. Malikul amlak au sahinun syah. Sahinnya syah. Li'anna fi tasmiyatul basar bima yaqtasu billah. Karena memberi gelar ini kepada manusia, dia sama dengan memberi gelar yang seharusnya hanya pantas khusus buat siapa? Allah Ta'ala. Fa inna malikul amlak wallah. Karena raja para raja itu adalah Allah. Allah katakan dalam surah Al-Fatihah. Gimana ayatnya, Ibu? Dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Raja hari pembalasan. Nabi mengatakan di hari kiamat nanti Allah akan berkata, Ainal jabarut wa ainal malakut. Mana dulu orang-orang kaya, raja yang mengatakan rajanya para raja, qadhi yang mengatakan qadhinya para qadhi. Mana mereka itu? Wa ana malikul yaum. Hari ini akulah yang berkuasa. Artinya memang tidak ada yang pantas disebut dengan malikul amlak, syahinun syah, atau qadiyul qudat. Nah, sama dengan ini juga, Ibu, ya, nggak boleh. Kamu adalah wanita tercantik di antara seluruh wanita yang paling cantik. Itu juga berlebih-lebihan. Jadi kalau suaminya ibu berkata begitu, tobat begitu ya, nggak boleh. Kalimat seperti itu tidak benar. Nah, ya cukuplah berkata apa? Innaka anti jamilah fa insyaallahu ajmalah minal hurin in. Kamu cantik, insyaallah mengalahkan bidadari, insyaallah. Begitu baru benar. Fahim tunna? Kepada suaminya juga begitu. Kepada suaminya juga demikian. Jadi ujian itu yang wajar. Jangan menggunakan kalimat yang tadi itu. Ya. Barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Wa kadzalikal mulku biddum. Wow, demikian pula dengan kalimat al-mulk dengan mim yang didommah. Nafadul amri wasitari fa innahu yakunu fi ba'dil ardi wa laysa fi kullil ardi. Disebut al-mulk itu maksudnya raja yang menguasai sebagian tempat, bukan seluruh tempat. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, kita kadang-kadang perlu memperhatikan kalimat malik idza kana yamliku milkan, aw malikun idza kana yamliku mulkan. Disebut malik kalau dia punya kekuasaan, disebut malik kalau dia punya kerajaan atau wilayah. Nah, makanya kita katakan, ya kalau kita mengatakan malik fulan, malikul mamlakil arabiyah Saudiyah, raja kerajaan Saudi Arabia. Malikul Urdun berarti apa? Rajanya Urdun. Malikul Indonesia, rajanya apa? Indonesia dan semisalnya. Jangan disebut malikul amlak, enggak. Cukuplah dengan mulk atau malik. Malik fulan boleh. Wallahu alam bisawab. Gimana kalau ada orang sudah terlanjur diberi nama Syahinun Syah? Jadi tinggalkan. Atau malikul mulk, atau diberi gelar dengan raja di raja dan sebagainya, diganti semua itu. Walaupun sekedar gaya bahasa saja. Lihat terdapat dalam riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
in akhna'a ismin indallahi rajulun tusamma malikul amlak la malik illallah, la malik illallah, la malika illallah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah bagi seseorang, mereka yang diberi gelar dengan Malikul Amlak, rajanya para raja. Kenapa begitu? La malika illallah, karena nggak ada yang patut disebut raja para raja kecuali siapa? Allah tabaraka wa taala. Kalimat akhna'a, perhatikan di situ, inna akhna'a ismin, sesungguhnya nama paling hina di sisi Allah, yakni hada min asali bil hasr, yakni annal milka innama walillahi wahdah wa hunaka farqun baina malik wa malik. Fa malik ismun fa'il minal milk yuqalu malaka syai', yakni iktanahu wa sa mukhtasan bi minal milki wa daraji ila tasarrufi wal a'yan. Perlu dicatat, seseorang disebut dengan ahna karena memang ini menunjukkan kehinaan orang yang diberi nama dengan nama tersebut. Dan perlu diketahui beda antara malik dengan apa? Malik. Beda antara malik dengan malik. Apa bedanya Ibu sekalian? Ya. Apa tapi maksudnya? Ya betul, mahnya yang satu panjang, yang satu apa? Pendek, itu betul. Tapi apa maksudnya? Apa maksudnya bedanya malik dengan malik? Kan dalam Al-Qur'an itu ada Maliki yaumiddin. Kadang-kadang dibaca Maliki yaumiddin dengan pendek. Kalau malik itu isim fa'il dari al-milku. Jadi kalau disebut dengan maliku syai', artinya malaka syai', dia memiliki sesuatu. Dia memiliki sesuatu. Tapi kalau malik itu lebih luas lagi. Lebih luas daripada apa? Malik. Maka kalau orang itu disebut dengan malikul amlak, dibaca pendek, malikul amlak, berarti dia Allah Ta'ala. Faham? Jadi kalau dibaca malik itu raja-raja kecil. Tapi kalau malik ini lebih luas, lebih besar. Dan Allah Subhanahu wa taala itu malik. Sehingga kita katakan dalam masalah ini, ketika orang disebut dengan malikul amlak tidak boleh. Sehingga Sufyan bin Uyainah menyebutkan contoh yang dilarang dalam Islam itu mislu sahin sah au aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamani wa ahbasuhu. Yani maksudnya contohnya gelar syahansyah, rajanya raja. Dalam riwayat yang lain, laki-laki yang paling dimurkai oleh Allah, paling keji di sisi Allah pada hari kiamat nanti, lelaki yang digelari dengan syahinun syah atau malikul amlak. Itu tidak pantas. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan, boleh enggak anak kita dipanggil Malik? Hah? Boleh enggak kita memanggil anak kita Malik? Kalau Abdul Malik boleh. Kalau Malik? Malik boleh atau tidak? Maksudnya mim yang panjang, ya enggak apa-apa. Malik enggak apa-apa. Tapi lebih baik disebutkan apa? Abdul Malik. Nah, kalau Abdullah boleh nggak dipanggil Allah? Maka harus dipanggil apa? Abdullah. Kalau Abdul Rahim boleh nggak dipanggil Rahim? Nggak boleh. Jadi harus dipanggil apa? Abdul Rahim. Nah, dan yang semisal daripada itu ya. Kandungan bab ini kita simpulkan Ibu. Kandungan bab ini, satu, larangan memakai nama apa? Malikul amlak atau syahanun syah, raja dari segala raja, nggak boleh. Dua, setiap nama yang semakna dengan nama tersebut dilarang. Contohnya adalah sahanun syah, syahinun syah, nggak boleh. Tiga, memperhatikan ancaman keras dalam hal ini dan yang semisalnya, yaitu karena perbuatan itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, walaupun hatinya tidak bermaksud demikian.
Empat, memahami bahwa tujuan larangan ini untuk apa? Supaya manusia hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.